Mungkin Kuningan tidak punya laut ya, jadi punyanya sungai, mungkin di Kucing Besek ini mungkin ada, Cincin Hutan banyak. Nah, macan kumbang, kalau bahasa Sundanya mungkin apa? Mau hidung, bener nggak pengucapan saya? Hidung, hidung, sama mungkin ini macan tutul, di itu biasanya kerut, disebut kerut. Nah, ini yang budaya atau harimau loreng ada banyak nama. Ada macan toreh tempe, karena seperti kalau kita mau goreng tempe itu di toreh gitu. Kemudian ada yang nyebut balarak sengklek, balarak ya, seperti daun kelapa yang rebah gitu. Jadi penyebutannya nanti berdasarkan deskripsi yang mereka lihat. Kalau yang dua ini sebenarnya satu spesies, yang macan tutul maupun macan kumbang ini satu spesies. Cuman dia mungkin kalau gambaran di manusia itu ada orang gitu, jadi ada yang hitam, ada yang putih gitu. Nah, untuk mengenal sedikit karnivor, kita harus juga mengenal tentang rendah di pegunungan. Di sini ada pegunungan pembarisan, di dataran tinggi dan lereng gunung ini di sini ada Cermai, ada Gunung Cermai. Ini contoh lembah, ini contoh perbukitan. Nah, ini yang tadi diskusikan dengan Kang Ian sebentar tadi. Jadi kalau mungkin kemarin teman-teman KSK ada yang survei di sana, katanya sekarang sudah tidak digarap lahan ini, sudah jadi hamparan sawah ya. Mungkin ini juga menjadi tempat yang bagus untuk kita amati sebagai apa? Sebagai feeding ground dari beberapa mamalia darat seperti babi maupun bijang. Jadi mungkin macan juga bisa ke sini. Dan ini kalau untuk tempat pemantauan juga. Di bagian sini ini ada segerombolan surili yang langka juga, ternyata ada. Kemudian yang sebelah belakang kita ini ada komunitas lutung juga ada, monyet juga banyak di sini. Jadi cocok untuk studi lapangan di sana. Nah, kemudian di relung ekologi terlalu cepat nggak ini? Ya, terlalu cepat. Jadi relung atau tempat dia beraktivitas atau nest itu nanti ada dua kriteria pembeda. Yang pertama adalah tempat atau ruang. Jadi ruangnya dia bertempat di mana dan bagaimana. Kemudian babi hutan biasanya di sini buat bagong ya. Nah, bagongnya nanti seperti apa? Ada yang bagong jarang. Misalnya dia mowak itu punya rambut dari kepala sampai pangkal ekor. Ada yang babi picung. Picung kan apa itu namanya di sini ya? Bijung. Nanti badannya lebih kecil, dia lebih agresif nyerang orang. Bentuknya segitiga. Nah, itu belum banyak yang identifikasi juga. Kemudian ada yang babi gunung. Dia di gunung, tubuhnya bundar, nanti morfologinya bisa kita bedakan juga. Kemudian spesimen sisa pembunuhan, misalnya ada pemburu yang kita kenal, atau teman-teman ada yang jadi pemburu, mungkin masih nyimpan kulitnya, tidak bisa diidentifikasi, nanti bisa diteliti lebih lanjut. Nah, temuan bekas aktivitas nanti kita coba uraikan. Kemudian pemasangan kamera trap, ini nanti pesannya Pak Denny, saya bawakan juga contohnya, alatnya, jadi biar teman-teman sudah mengenal sejak dini alat-alat yang pemantauan mamalia. Alatnya semacam ini namanya kamera trap. Nanti kita sedikit singgung di dalamnya, nanti bisa dilihat, dipegang boleh. Kemudian analisa laboratorium. Nah, ini nanti berkaitan dengan penelitian lanjut. Ketika kita menemukan bekas aktivitas, kita tidak bisa mengidentifikasi itu bekasnya siapa, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Ini sebagai wawasan awal dulu ya, mungkin cepat nggak apa-apa, nanti terus kita bisa ada waktu untuk praktek sedikit. Ini informasi masyarakat, kita bisa bertanya-tanya kepada penduduk. Nah, kelemahan saya ketika penelitian di daerah sini adalah bahasa Sunda. Makanya kalau rekan-rekan ini mahir bahasa Sunda, akan banyak informasi yang bisa disampaikan oleh warga. Nanti itu kita catat saja, kita dari informasi mereka. Jadi
kita gali informasinya yang dilihat seperti apa. Misalnya kalau kerut kan nama ilmiahnya apa kan kita tidak tahu, masyarakat juga tidak tahu, taunya kerut. Nah, kita lihat aja kerut, ciri-cirinya sampai seperti apa, terus dia hidup di mana, makannya apa, bentuknya seperti apa, semacam itu. Nah, nanti kita rangkum, terus kemudian deskripsi yang dilihat, lokasi perjumpaannya, misalnya di sungai, di bawah hutan, terus waktu perjumpaannya, oh baru yang sebulan yang lalu, di mana kita telusuri. Nah, ini contoh yang dibunuh di Pembarisan di arah Subang sana. Jadi ternyata masih terjadi pembunuhan macan yang ini kan endemik Jawa untuk yang Panthera pardus melas ini. Kemudian ini masih remaja dan simbol Jawa Barat kan ini sekarang setelah mereka memisahkan diri, simbol Badak kan punya Banten. Nah, Jawa Barat sebenarnya simbolnya ini macan tutul. Nah, dari sini kan akhirnya kita tahu bahwa oh di hutan itu masih ada macan tutul, macan tutul. Nah, ini yang mungkin agak pelan-pelan kita. Jadi keberadaan suatu hewan di suatu habitat itu bisa kita identifikasi atau kita indikasikan di situ ada hewannya ketika kita sudah mengenal jejaknya. Jadi jejak macan tutul itu semacam ini, besarnya segini. Nanti teman-teman juga bisa belajar membuat plaster cast semacam ini, namanya GIP. Jadi sebagai bukti nanti ketika kita menemukan jejak, bentuknya jejak, nanti kita ada panduan untuk identifikasi, bukunya ada. Nanti juga saya serahkan buku saya untuk teman-teman KSK yang kakak kelasnya kemarin rencananya mau ngambil, ternyata nggak diambil-ambil. Sampai sekarang sudah ada generasi lagi. Jejak nanti ada macam-macam jejak. Jejaknya banteng, nanti berbeda dengan jejaknya babi hutan, berbeda dengan jejak kakinya badak, berbeda dengan jejaknya kijang, kancil, nanti itu ada perbedaan-perbedaan. Kemudian feses itu kotoran hewan pun berlainan. Sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah masuk hutan, mungkin pernah ketemu dengan feses, pernah bertemu dengan jejak. Tapi karena belum tahu itu jejak apa, itu kotoran apa, jadi kita lewat saja. Kemudian ada garutan, nanti ada contohnya. Kemudian rambut ini kalau misalnya kita mengenal ada kotoran macan, di dalamnya itu bisa ada rambut kijang, ada rambut babi, ada rambut monyet, ada rambut lutung. Nah, meskipun di situ kita tidak lihat lutung, kita bisa mengidentifikasi bahwa habitat itu ada monyetnya, ada lutungnya. Ini itu bisa makan. Nah, di background ini yang kita jadikan foto ini adalah banteng yang sudah tercerai berai karena sudah bekas dimangsa macan. Nah, di bangkai ini biasanya itu ada rekaman-rekaman gigi di tulang-tulangnya itu. Contoh kasus kemarin waktu di ujung kulon itu ada informasi banteng dimakan macan, itu di bekas-bekas tulang iganya yang melayang ini, itu di ujung-ujungnya ada rekaman gigi. Itu kita bisa ukur apakah ini gigi macan atau gigi anjing. Itu bisa kita bedakan. Kemudian bau ini sebenarnya juga kalau kita tidak terlatih, kita nggak tahu, meskipun di situ jalan kita mencium urin babi hutan, nanti akan berbeda dengan aroma lutung, berbeda dengan aroma kijang, berbeda dengan baunya macan. Ini harus praktek di lapangan karena mungkin di sini tidak ada yang jual parfum. Kita pakai parfum babi hutan. Jadi nanti kita dekatin dia, oh teman saya. Demikian juga dengan macan misalnya. Nah, teknik bau ini sebenarnya kebetulan kemarin Agustus kita interaksi dengan teman-teman dari Amerika. Di sana sudah dijadikan kayak parfum sintetis. Fungsinya adalah untuk menjebak.